Aku Miko. Dulu, aku sama sekali nggak percaya hal-hal mistis. Tapi, apa yang kualami di Wono Alis tahun 2016 mengubah hidupku selamanya. Aku adalah salah satu panitia OSIS yang selamat dari perkemahan paling mengerikan yang pernah sekolahku adakan. Setiap tahun, acara perkemahan adalah puncak kegiatan sekolah. Acara yang selalu kami tunggu-tunggu. Tapi tahun itu, Mas Heru, ketua panitia kami, ngotot memindahkan lokasi. Pilihan dia jatuh pada Wono Alis, sebuah tempat yang asing di telinga kami. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di sana, firasatku sudah nggak enak. Suasananya aneh, sunyi, terpencil, dan udaranya terasa berat. Peringatan pertama datang, bahkan sebelum kami sempat mendirikan tenda. Seorang pria tua bernama Mbah Sonto, tetua desa setempat, tiba-tiba mendatangi kami. Beliau meminta, lebih tepatnya memohon, agar kami membatalkan acara ini. Belia bilang, lokasi yang kami pilih terlalu dekat dengan sebuah sendang, sebuah mata air keramat yang dijaga oleh arwah yang penuh amarah. Tapi Mas Heru dengan angkuhnya menolak mentah-mentah. Dia malah menertawakan Mbah Sonto saat beliau meletakkan sesajen di sudut area perkemahan untuk perlindungan. Kami semua, termasuk sahabatku Rini, cuma bisa diam. Kami hanya ingin acara ini cepat selesai dan berjalan lancar. Rini, gadis manis yang sejak kecil mengidap asma, sangat bersemangat ikut perkemahan ini. Dia ingin membuktikan kalau penyakitnya nggak membuatnya lemah. Bahkan, dia dengan sukarela menjadi pemeran pengganti Roro Putri untuk pentas seni di malam puncak. Malam pertama, keanehan mulai terjadi. Suara-suara aneh, bayangan yang melintas, dan hawa dingin yang menusuk tulang. Tapi kami mencoba berpikir positif. Mungkin hanya sugesti. Hingga malam kedua, Rini mulai bertingkah aneh. Dia bilang, dia terus-terusan melihat sosok perempuan cantik berpakaian putri keraton yang dia yakini sebagai Roro Putri. Kami pikir dia hanya kelelahan. Lalu, malapetaka yang sebenarnya dimulai kesurupan massal. Tiba-tiba, beberapa siswa, termasuk teman kami Mada, mulai berteriak histeris. Mata mereka melotot, tubuh mereka kejang-kejang. Mereka melompat ke sungai di dekat perkemahan, berteriak-teriak dalam bahasa Jawa kuno yang fasih dan bernada tinggi. Jeritan mereka bukan jeritan biasa, melainkan jeritan penuh amarah dan penderitaan. Kami semua panik, nggak tahu harus berbuat apa. Guru-guru berusaha menenangkan, tapi saat itulah Mbah Sonto datang kembali, wajahnya pucat pasi. Beliau kembali memohon pada kami untuk segera menghentikan semua kegiatan dan pergi dari tempat itu. Belia bilang ini adalah murka Roro Putri. Arwah itu marah karena ketenangannya diganggu dan menuntut pengakuan atas penderitaannya di masa lalu. Tapi lagi-lagi, Mas Heru menolak. Dia malah semakin bersikeras. Acara jurit malam harus tetap dilaksanakan, dan pentas seni harus tetap berjalan sesuai rencana. Dia bilang ini cuma histeria massal biasa. Malam itu, kengerian mencapai puncaknya. Di tengah gelapnya hutan Wono Alis, saat jurit malam, Rini menjadi wadah yang sempurna. Tubuhnya yang lemah karena asma membuatnya rentan. Dia sepenuhnya dirasuki oleh Roro Putri. Bukan lagi kesurupan biasa. Rini berbicara dengan suara yang berbeda. Suara yang agung, namun penuh luka. Melalui Rini, Roro Putri menceritakan kisah masa lalunya yang tragis. Kisah tentang pengkhianatan, penderitaan, dan kematiannya yang tidak wajar di dekat sendang itu. Kami yang mendengar gemetar ketakutan. Bersama Mbah Sonto, kami akhirnya mulai menyadari ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik semua ini. Dan setelah mendesak Mbah Sonto, sebuah kebenaran yang kejam terungkap. Ternyata, Mas Heru tidak hanya mengabaikan peringatan. Dia merencanakan semua ini dari awal. Dia sengaja memilih Wono Alis. Dan sesajen yang diletakkan Mbah Sonto atas desakannya, itu bukan sesajen untuk perlindungan. Itu adalah ritual pemanggilan arwah. Mas Heru tahu tentang legenda Roro Putri. Dia tahu tentang mustika, sebuah cincin sakti yang konon dijaga oleh arwah tersebut. Ambisinya yang gelap membuatnya tega merancang semua ini.
Dia ingin menggunakan Rini sebagai tumbal, dan pentas seni yang akan menampilkan kisah Roro Putri sebagai puncak ritualnya untuk mendapatkan mustika itu. Jurit malam, pentas seni, semua itu adalah bagian dari rencana jahatnya. Kami semua hanya menjadi pion dalam ambisinya. Kami berusaha menghentikannya, membatalkan pentas seni. Tapi ritualnya sudah berjalan terlalu jauh. Energi gaib di tempat itu sudah terlalu kuat. Pentas seni tetap berjalan di bawah paksaan Mas Heru, dengan Rini yang masih dirasuki Roro Putri sebagai bintang utamanya. Pementasan itu terasa begitu nyata, begitu menyakitkan. Setelah pentas usai dan tepuk tangan mereda, di tengah kekacauan, Mas Heru menghilang tanpa jejak. Dia lenyap begitu saja, seolah ditelan kegelapan hutan Wono Alis. Keesokan paginya, bantuan datang. Para siswa yang kesurupan berhasil ditenangkan dan dibawa pulang dengan selamat. Meskipun dengan trauma yang mendalam, tapi tidak dengan Rini. Dia tidak pernah kembali menjadi Rini yang kami kenal. Jasadnya memang kembali, tapi jiwa dan pikirannya telah diubah selamanya oleh Roro Putri. Dia adalah korban, tumbal yang sempurna untuk sebuah ambisi gelap yang gagal. Dia hidup, tapi tidak benar-benar hidup. Sampai hari ini, setiap tahun, di tanggal yang sama, kami, para panitia yang selamat, selalu kembali ke Wono Alis. Kami kembali ke tempat itu, bukan untuk mengenang acara mengerikan itu, tapi untuk memohon. Kami meletakkan bunga di tepi sendang, tempat Roro Putri bersemayam. Kami memohon padanya, agar suatu hari nanti, dia mau melepaskan sahabat kami, Rini, karena bagi kami, perkemahan terlarang itu tidak pernah benar-benar berakhir, dan arwah Rini masih terjebak di sana. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita lainnya.